Iran menggelar parade militer untuk memamerkan senjata-senjata canggihnya di tengah panasnya hubungan dengan Israel pada Rabu 17 April 2024. Senjata tersebut termasuk drone hingga rudal balistik jarak jauh. Parade militer besar-besaran tersebut juga dihadiri oleh Presiden Iran, Ebrahim Raisi. Adapun beberapa drone dan rudal yang dipamerkan diantaranya versi drone Ababil, Aras, dan Mohajer, serta rudal balistik jarak menengah, Desful, dan sistem rudal pertahanan udara S-300. Mengutip dari Al Jazeera, parade ini sengaja digelar Presiden Ebrahim Raisi untuk merayakan kesuksesan pasukan elit Iran atau IRGC menyerang Israel dengan drone dan rudal pada akhir pekan lalu, sehingga memicu kepanikan warganet terkait isu adanya potensi Perang Dunia Ketiga. Dalam pidatonya, Raisi menyebut parade militer ini menunjukkan Iran siap menghadapi Israel. Belum lama ini, Komandan Angkatan Udara Iran, Amir Hamid Fahedi, mengungkapkan kesiapan tempur dari pasukan Angkatan Udara Iran untuk menghadapi serangan balik dari tentara Netanyahu. Tak tanggung-tanggung, untuk menghadapi serangan balik Israel, pasukan Iran akan menerjunkan pesawat pembom dan perlindungan udara, hingga skuadron Sukhoi 24 untuk berpartisipasi dalam respons terhadap musuh jika serangan terhadap Iran benar-benar terjadi. Senjata canggih yang akan digunakan Iran saat menyerang Israel menjadi topik panas, mulai dari drone Ababil hingga jet Sukhoi 35 dan Arhanut. Drone Ababil. Melansir Tehran Times, drone Ababil 5 memungkinkan kendaraan udara tak berawak melakukan operasi pengawasan di wilayah yang paling luas. Kemudian ada pula drone Mohajer. Drone Mohajer 10 versi baru diluncurkan belum lama ini. Mohajer 10 adalah pesawat tak berawak yang mampu mengangkut senjata besar dan diklaim bisa menjangkau wilayah Israel jika ditembakkan dari Iran. Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Iran meluncurkan Mohajer 10 saat pameran alat bersenjata pada Hari Industri Pertahanan. Drone Mohajer mampu membawa berbagai bom dan peralatan anti-radar serta melakukan pengawasan. Kemudian ada pula jet Sukhoi 35 dan Arhanut. Rusia diduga membekali Iran dengan pesawat tempur jet Sukhoi 35 dan teknologi artileri pertahanan udara atau Arhanut canggih. Mengutip Air Force Technology, Su-35 berkapasitas membawa muatan maksimum 8.000 kg dioperasikan oleh satu orang. Pesawat tempur Su-35 ini juga memiliki 12 cantelan untuk membawa senjata. Su-35 dilengkapi dengan radar PESA No-35 Irbis E yang dapat mendeteksi target hingga 400 km jauhnya dan dapat melacak 30 target udara serta menyerang 8 dari mereka secara bersamaan. Dengan tambahan radar multifungsinya mampu memberikan gambar resolusi tinggi dari darat menggunakan mode apertur sintetis. Pesawat tempur itu dipersenjatai dengan berbagai bom TVKAB 500 KR. Israel diprediksi tidak akan melakukan serangan terhadap Iran sebelum Paskah berakhir. Prediksi ini diungkapkan oleh seorang pejabat Amerika Serikat pada Kamis 18 April 2024. Hari libur Yahudi dimulai Senin malam dan berlangsung hingga 30 April. Mengutip sumber-sumber Israel, Tel Aviv telah 2 kali mempersiapkan serangan.
namun kemudian membatalkan rencana menyerang Iran minggu lalu sebagai tanggapan terhadap serangan rudal dan pesawat tak berawak Republik Islam pada Minggu pagi. Sementara itu sebelumnya, pada hari Rabu, Presiden Iran Ebrahim Raisi memperingatkan Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat. Raisi juga mengatakan bahwa operasi pembalasan Iran terhadap rezim Israel yang dijuluki Operasi Janji Sejati bersifat terbatas dan menghukum. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April. Serangan tersebut menewaskan 12 orang, termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun, serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. Amerika Serikat dilaporkan telah menerima rencana Israel untuk melakukan invasi di kota Rafah, Gaza Selatan. Persetujuan ini sebagai imbalan karena Israel tidak melakukan serangan besar-besaran di Iran setelah Teheran menyerang pada akhir pekan lalu. Informasi tersebut dibeberkan oleh seorang pejabat Mesir yang identitasnya dirahasiakan pada Kamis 18 April 2024. Mengutip Times of Israel, pejabat itu mengatakan kepada media Al-Arabi Al-Jadid bahwa persiapan sedang dilakukan, sehingga Mesir dapat menghadapi segala kemungkinan dampak dari operasi yang direncanakan tersebut. 4 batalion Hamas diyakini ditempatkan di Rafah. Padahal, Rafah menjadi tempat perlindungan lebih dari 1 juta warga sipil setelah melarikan diri dari pertempuran di wilayah lain di jalur Gaza. Rafah juga diduga menjadi tempat persembunyian para pemimpin Hamas, kemungkinan bersama para sandera Israel. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah beberapa kali mengklaim telah menyetujui rencana operasi Rafah. Baru-baru ini ia mengatakan bahwa tanggal peluncuran operasi militer di Rafah telah ditentukan. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka merespons terkait syarat yang ditetapkan oleh PDIP jika Presiden Jokowi ingin bertemu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Gibran merasa heran mengapa silaturahmi dihalang-halangi. Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran menilai silaturahmi memiliki tujuan yang baik, apalagi dalam suasana Lebaran. Oleh sebab itu, ia mendukung silaturahmi ataupun pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Megawati. Ia pun mengungkapkan bahwa Capres terpilih Prabowo Subianto juga telah menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh di PDIP. Meski begitu, Gibran enggan mengungkapkan siapa saja tokoh tersebut. Dia meminta publik untuk sabar menunggu rencana pertemuan Presiden Jokowi dengan Megawati. Momen Lebaran ini menurutnya menjadi momen paling tepat untuk menjalin silaturahmi setelah melewati pertarungan pada kontestasi Pilpres 2024 yang melahirkan banyak kubu-kubu politik. Seperti diketahui, pertemuan antar kubu paslon telah diawali dengan Ketua TKN Prabowo Gibran, Rosan Roslani, dan Ketua TPN Ganjar Mahfud, Arsyad Rashid. Ia mengklaim para kader PDIP akan merasa senang jika pertemuan kedua kubu bisa terlaksana. Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Jokowi tidak bisa langsung bertemu dengan Megawati, tetapi harus bertemu dengan anak ranting terlebih dahulu. Menurut Hasto, hal itu merupakan usulan dari anak ranting PDIP. Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak mempersoalkan Partai Persatuan Pembangunan yang menyatakan siap jika diajak bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Dia menegaskan apabila P3 mengambil sikap yang berbeda dengan PDIP tidak berarti pecah kongsi. Said mengatakan setiap partai politik memiliki kedaulatan untuk menentukan sikapnya dan tidak boleh diintervensi oleh partai lain. PDIP akan menghormati setiap keputusan yang akan diambil P3, termasuk jika nantinya akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran.
Sebelumnya, pelaksana tugas Ketua Umum P3, Muhammad Mardiono mengatakan partainya siap jika diajak bergabung dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Pernyataan itu muncul setelah ia menghadiri acara Halal Bihalal di DPP Partai Golkar pada Senin malam. Kehadiran Mardiono mendapatkan sorotan. Pasalnya yang bersangkutan bersama P3 merupakan lawan politik di Pilpres 2024, di mana P3 bersama PDIP dan Perindo serta Hanura mengusung Ganjar Mahfud. Sementara Golkar bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Demokrat, PAN, PBB, PSI, Prima, dan Gelora yang mengusung Prabowo Gibran. Di samping itu, PDIP belum menentukan sikap apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Para pemain klub bola voli Red Sparks Korea menjadi sorotan netizen Indonesia selama berkunjung ke tanah air. Terbaru mereka terlihat memelototi sajian nasi Padang yang pertama kali mereka makan saat di Indonesia. Pemain Red Sparks paling senior, yakni Han Song-ji, yang mengunggah foto tengah berada di meja makan. Terlihat para pemain Red Sparks disuguhkan masakan Padang saat bersantap siang di sebuah restoran di Jakarta pada Rabu 18 April. Para pemain Red Sparks itu hanya melihati sejumlah menu masakan Padang yang disajikan di atas meja makan. Terlihat ada rendang, ayam kare, jengkol, hingga nasi. Seperti diketahui, aktivitas para pemain Red Sparks di hari pertama ketika di Jakarta kemarin diisi dengan latihan ringan di Gor Voli Ragunan, Jakarta. Kemudian siang harinya, mereka melakukan kunjungan ke kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, bertemu Menteri Dito Aryo Tejo. Dalam acara penyambutan di kantor Kemenpora, Dito Aryo Tejo menyebut bahwa Red Sparks tak banyak menuntut soal apa yang mereka inginkan selama berada di Indonesia. Namun, Dito menyampaikan permintaan unik dari salah satu pemain Red Sparks, yakni Park Hye-min. Dito menyebut bahwa Park Hye-min ingin disediakan buah manggis dan mangga. Tingkah Park Hye-min di media sosial juga mengundang tawa netizen. Dia mengunggah di Instagramnya mengenakan sepatu yang terbalik ketika baru saja tiba di Indonesia. Diketahui Red Sparks akan melakoni fun volleyball melawan tim Indonesia All-Star pada 20 April mendatang. Komisi Pemilihan Umum RI menegaskan bahwa surat amicus curiae atau sahabat pengadilan bukanlah alat bukti sengketa Pilpres 2024. Pihak-pihak yang mengajukan amicus curiae termasuk pula Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan juga Rizik Syihab. Anggota KPU RI Idham Holik menegaskan Majelis Hakim telah memberikan seluruh pihak yang terlibat dalam sidang sengketa Pilpres untuk menyampaikan alat bukti tambahan. Baik itu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD sebagai pemohon. Kemudian Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selaku pihak terkait, KPU RI sebagai termohon, dan Bawaslu selaku pemberi keterangan. Alat bukti harus memuat atau berisikan fakta objektif atas sebuah peristiwa. Idham juga menegaskan bahwa Undang-Undang Pemilu maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres tidak memuat satupun istilah amicus curiae. Idham mengutip Undang-Undang MK yang pada intinya telah mengatur bahwa Majelis Hakim membuat putusan berdasarkan alat bukti. Jenis-jenis alat bukti itu pun sudah diatur di dalam bait yang sama, yaitu surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi secara elektronik. Sebelumnya diberitakan, dokumen amicus curiae Megawati diserahkan melalui Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang didampingi Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat dan Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis. Dalam surat tersebut, Megawati menambahkan tulisan tangan yang berisi pesan agar MK mengambil putusan yang menjaga kehidupan demokrasi di Indonesia. Banyak ini sering mencampuri urusan rumah tangga dari tersangka ini.
Tersangka pembunuhan mertua di kota Kendari, Sulawesi Utara, tega membunuh korban lantaran sakit hati, tidak pernah dianggap sebagai menantu. Pelaku berinisial ND, 24 tahun tersebut, melakukan pembunuhan berencana dengan skenario begal, bahkan berencana menyantet korban. Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Fitrayadi mengungkap peristiwa pembegalan tersebut hanya rekayasa ND yang sudah direncanakan. ND membayar seorang laki-laki berinisial MF alias CMG untuk membunuh korban Mirna, 51 tahun. ND mengaku merencanakan skenario pembegalan ini karena sakit hati tidak pernah dianggap oleh korban selama menikah dengan suaminya. Dirinya tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Dia sempat berencana untuk mensantet mertuanya tersebut. Kapolresta Kendari, Kombes Polisi Aris Triyunarko mengatakan, tindakan begal ini sempat dilaporkan oleh menantu korban ke pihak kepolisian sebagai alibi untuk mengelabui polisi. Eksekutor pembunuhan ini dijanjikan uang oleh tersangka ND hingga 15 juta rupiah. Namun baru dibayar 10,3 juta rupiah. Kedua tersangka dijerat pasal 430 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Pak, motif Pak dari pelaku MD ini sendiri membunuh mertuanya apa Pak? Dari hasil penyidikan sementara. Berdasarkan pemeriksaan kita bahwa si tersangka ND ini membunuh atau merencanakan pembunuhan kepada si ibu mertua bahwa alasannya sakit hati karena ibu mertuanya ini sering mencampuri urusan rumah tangga dari tersangka ND. בעצמנו. למדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן על עצמה. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan negaranya akan memutuskan sendiri bagaimana menanggapi serangan Iran pada awal pekan ini. Dirinya pun telah mengabaikan permintaan para sekutunya untuk menahan diri dalam menanggapi serangan Iran tersebut. Netanyahu berjanji Israel akan menanggapi serangan Iran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pihaknya juga telah bersiap untuk menghadapi eskalasi lebih lanjut setelah berbulan-bulan berperang di Gaza. Ia menegaskan Israel memiliki hak untuk melindungi dirinya sendiri. Sementara itu, seorang pejabat AS pada Kamis 18 April mengatakan Israel diprediksi tidak akan menyerang Iran sebelum Paskah berakhir. Mengutip sumber-sumber Israel, Tel Aviv telah 2 kali mempersiapkan serangan, namun kemudian membatalkan rencana menyerang Iran minggu lalu sebagai tanggapan terhadap serangan rudal dan pesawat tak berawak Republik Islam pada Minggu pagi. Sementara itu, sebelumnya pada Rabu, Presiden Iran Ebrahim Raisi memperingatkan Israel bahwa agresi sekecil apapun yang dilakukan Tel Aviv di wilayah Iran akan memicu serangan balas dendam yang dahsyat. Washington dan Brussels telah berjanji untuk meningkatkan sanksi terhadap Iran. Diketahui Iran meluncurkan ratusan rudal dan drone ke Israel pada akhir pekan sebagai tanggapan atas serangan Israel terhadap kompleks kedutaan Iran di Suriah pada 1 April yang menewaskan 12 orang, termasuk 2 jenderal Iran. Israel dan Iran telah melancarkan perang bayangan selama beberapa dekade. Namun serangan pada akhir pekan tersebut merupakan serangan militer langsung Iran yang pertama terhadap Israel. יש להם גם כל מיני הצעות ועצות, אני מעריך את זה, אבל אני רוצה להבהיר שאת ההחלטות שלנו אנחנו נקבל בעצמנו. ומדינת ישראל תעשה כל מה שצריך כדי להגן על עצמה. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.